Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023 serentak diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Kota Malang, pemerintah Kota Malang memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sebelum upacara peringatan HUT RI pada Kamis 17 Agustus 2023. Dari semua kegiatan yang dilakukan, diantaranya pengukuhan pasukan pengibar bendera Kota Malang yang berlangsung pada Selasa 15 Agustus 2023 di ruang sidang Balai Kota Malang, dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Putra Indonesia adalah makhluk jenis manusia, dan oleh sebab itu ia adalah manusia. Maka ia berakhlak manusia. Pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya terhadap sesama makhluk. Demikianlah laku dan karya manusia sang putra Indonesia. Karena darah kelahirannya tumpah di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, maka dengan kepantasan setiap putra Indonesia membalas budi kepada ibunya, suka dan rela berkorban untuk melindunginya. Sebagai putra seibu, setiap putra berkesadaran. Demikianlah jiwanya jiwa Indonesia, terutama kepentingan yang lebih kecil daripada itu. Beri kehidupan putra-putra Indonesia dalam satu wadah negara asas kemerdekaan yang dengan jujur. Teruskan. Lurus. Lapor. Kecamatan Rencana Pembinaan Pemuda. Siap. Pelepasan tanda pelatihan dan penyematan rencana kepemimpinan pemuda. Dalam acara pengukuhan Paskibra Kota Malang ini, Wali Kota Malang dengan resmi mengenakan PIN kepada pasukan pengibar bendera tahun 2023. Wali Kota berharap dengan dikukuhkannya pasukan tersebut, nantinya Paskibra Kota Malang dapat melaksanakan tugas dengan baik saat upacara nanti. Putra Indonesia, dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta. Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Dr. Andes Haji Sutiaji juga berpesan kepada Paskibra Kota Malang untuk menghargai waktu dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Pesan saya, hormati waktu dan disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran generasi muda ini kelak dapat memimpin bangsa Indonesia di hari esok yang lebih cerah. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada
kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Usai pengukuhan, dalam kesempatan ini pasukan pengibar bendera Kota Malang juga mendapat ucapan selamat dari wali kota dan tamu undangan yang hadir. Sementara selain pengukuhan Paskibra, pada Rabu malam 16 Agustus 2023 dilakukan panjatan doa bersama antar lintas agama dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Segenap para kiai, ustadz, wabil khusus Profesor Kasuri Saiban, para pendeta, romo, perdana, biksu, puisi, para tokoh agama dan segenap negara yang berbahagia. Ucapan syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat penguasa alam raya, atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri acara panjatan doa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-78. Acara selanjutnya sambutan Bapak Wali Kota kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Sebelum panjatan doa lintas agama dimulai, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan, di mana Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang dalam panjatan doa bersama ini berharap dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 nantinya dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tentu pertama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh komunitas, para bapak ibu dari 5 agama. Terima kasih kepada kita, para romo, dan semua para guru-guru semua yang saya banggakan dan saya cintai. Terima kasih yang tiada terhingga dalam seluruh pemuka agama yang selama ini terus-menerus membantu kami membantu tentang keberlangsungan hidup dan kehidupan dan kemakmuran serta kesejahteraan yang telah kita sepakati bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik baginya semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga selalu berikan umur yang barokah, yang memberi imanan untuk diri kita dan menerima masyarakat sebagai kita semua. Yang kedua, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini, tadi saya nanti mohon minta doanya. Jadi kalau kebiasaannya hanya baca yasin saja, kalau dan tahlil karena guru kita biasa imami kita semua, guru saya pribadi mulai tahun 84 adalah mengajar saya sampai saat ini, yang menjadi yang tanpa sakit, beliau tadi masih ambil rapat di MI, ketika agenda dan ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dibantu doa. Sekaligus kita akses usul membuat surat edaran kepada seluruh takmir masjid sholat untuk berdoa dan ketika sholat Jumat nanti dilakukan sholat supaya kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan beliau tempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seri dengan semua, karena insya Allah saya pernah tugas di tanggal 24 September, itu kurang lebih antara 1 bulan lebih sedikit. Tentu dalam perjalanan kami berdua ada salah dan hilang, ya. Mungkin dan saya punya
penyakit, karena kita diperintahkan untuk imam mampu orang mampu dengan balaka kali semua. Jadilah pemimpin yang ditaati. Ketika kami tidak bisa ditaati karena tidak memberikan uswah, memberikan contoh, kami berdua untuk kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi sesuatu bagi kami. Dan sekali lagi, karena ini adalah renungan 17 Agustus yang terakhir bagi kami ini renungan terakhir yang biasa dilakukan di setiap meninggal. Salah saya itu sudah 11 kali karena masa ini 3 kali putaran 17 Agustusan di dulu BLT, terus jadi wali kota itu 6 kali dari putaran Agustusannya. Ketika kami jadi 10 kali ketika jadi wali itu yang diikuti semua dalam putaran ini terus menerus. Manakala ada salah panggilan untuk kami mohon yang sebesar-besarnya. Ribuan terima kasih bagi kami, tentu umat beragama, ya, tidak pandang bulu. Kalau kemarin saya masih di sana, saat ini ini saya harus bergeser karena saya harus bertemu, dan mungkin bisa meneruskan ke depan. Insyaallah tahun kemarin dengan FKUP, tahun beberapa tahun saya dengan Pak Wali keliling terus ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, ke pura, ke wihara, ke kelenteng. Memang tidak ada pindah ke masjid karena saya sudah biasa berusukan di masjid dengan Pak Wali. Ingin menyapa teman saudara-saudara yang beragama lain. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga, dan mungkin pada jamaah sekalian, kalau Pak Lurah mungkin sudah tahu, Pak Camat dan PD, bahwa kebijakan kami berdua berkaitan dengan pembebasan lahan yang milik pemerintah untuk tempat ibadah, semuanya insya Allah sudah terus berlangsung, dan kami lakukan untuk gereja yang 3 titik. Ini sudah proses, dan insya Allah September sebelum, mudah-mudahan September awal sudah kelar semua untuk 3 gereja. Demikian juga Buddha, saya dulu masih ada 1 tempat ibadah yang belum. Untuk masjid juga terus berproses. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi investasi kebaikan yang kita tanam. Siapapun nanti yang menjadi kepala daerah harus kita mengakomodir, mengayomi, memberikan jaminan kepada seluruh umat beragama untuk hidup dalam kedamaian dan tidak ada diskriminasi dari mayoritas. Mungkin Pak ya, atas nama keluarga besar kami dan Pak Wali, istri, dan tentu dengan Bu Wali, mohon maaf manakala ada salah dan hilang. Insya Allah masih ada kesempatan besok untuk acara dan doa-doa sebelum selanjutnya. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang masih beri kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan program mereka, untuk isi kemerdekaan ini, mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin, hubungan berkah kesehatan yang menerima, keluarga kita soleh, anak buah kita soleh, keluarga sakinah mawaddah sama urusan kemudahan oleh Allah, dan terus kita mengisi secara istiqomah dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca bersama-sama surah Yasin, kemudian kita lanjut dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal mustaqim. إني ذنبي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فأغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء ما كنا منزلين إلا الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم اعلم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ما لهم من مثل ما يكذبون إن أنتم إلا في ضلال مبين. Dalam panjatan doa HUT RI ke-78, masing-masing agama yang menyampaikan doa sesuai dengan keyakinan yang telah dibagi menjadi beberapa ruangan. Sementara untuk umat Islam dipimpin oleh Wakil Rois Suriah PCNU Kota Malang, Profesor Dr. Kasui Saiban, dan berlangsung di Masjid Baitur Rahim Pemkot Malang. Wadih titraram mata tamana perhiasan ke mudra risa sekarang waktu mati amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa dan waktu kami mati amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan adalah keluarga kami ini, bangsa kita menjadi bangsa yang senantiasa diagungkan dan dimuliakan, dan bangsa yang senantiasa diberkati Allah dalam segala karya karunia dan imannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin. Turun, membimbing, menguasai. Terima kasih. 14 Februari 2024 akan dilaksanakan. Buat waktu tinggal kurang lebih 6 bulan. Buat kami berdoa untuk semua calon-calon presiden, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, juga para calon-calon pileg kami serahkan di dalam tangan Tuhan, khususnya pemimpin presiden yang sangat krusial, sangat penting untuk kelanjutan kehidupan bangsa negara Indonesia di mata dunia. Tuhan kami berdoa untuk calon-calon ini, juga para Sugirantanang pariharantu, sabe sata duka pamu cantu. Karena kemerdekaan itu memang perjuangan, tapi semuanya itu adalah berkat izin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita yang masih hidup saat ini dan menemui nikmat kemerdekaan itu bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin ya. Jadi bersyukur itu maknanya kan bagaimana yang memberi kenikmatan itu ya senang pada kita, sehingga apapun yang kita lakukan semestinya itu yang menyenangkan pada pemberi nikmat. Walaupun pemberi nikmat itu tidak butuh kita, tapi kita memang yang berharap
Kan bahasanya kan kalau di agama yang saya yakini kan la in syakartum la azidannakum. Manakala kamu bersyukur maka akan aku tambah kenikmatan itu. Nah, dalam mengisi kemerdekaan syukur yang bagaimana? Ya kita harus dengan pembangunan ya. Ada satu visi yang terus-menerus kita kuatkan itu adalah musuh kita itu adalah kebodohan, musuh kita adalah kemiskinan, dan musuh kita ini adalah masalah transnasional atau yang saat ini yang lagi kita benar-benar kita kuatkan sebetulnya adalah menguatkan karakter bangsa dan identitas diri. Mudah-mudahan kita nanti mampu mengarah ke sana. Okay? Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Sementara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang jatuh pada Kamis tanggal 17 Agustus 2023, pemerintah Kota Malang menggelar upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 yang berlangsung di halaman depan Balai Kota Malang. Upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping barisan. Berjalan! Hadirin yang kami hormati, pejabat dan petugas upacara yang bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Malang,
Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, Dirijen Oni Bramantio, Mungkin merah putih. dua warna yang tercipta dengan air mata darah. Dua warna yang disatukan oleh sejarah adalah lambang keberanian dan kesucian hati. Kami tak rela ketika ada warna lain ikut menyertaimu. Kami tak rela ketika ada warna lain akan menggantimu. Walau dengan taruhan darah dan nyawa, kan kami singkirkan noda dari wajahmu. Pulau-pulau kami bersera. Laut-laut kami bergulung berarap. Dan kami jaga tempatmu berpijak. Agar kibarmu hikmat menuju puncak. Wali Kota Malang selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Lapor upacara detik-detik proklamasi peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. peringatan detik-detik proklamasi. Undangan dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran bukan. Pasang sakur. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata.
mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang agung karunia, nikmat kemerdekaan ke-78 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi pada Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak akan terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat pada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ampuni pula orang tua dan guru-guru kami. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali.
Setelah detik-detik proklamasi, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Itu kamu gak apa-apa. Cek rambut. Andika bayangkan
penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat jajaran Porpinda Plus, yang terhormat seluruh Porpinda Kota Malang, yang terhormat veteran, terima kasih para sepuh dan bini sepuh. Yang saya hormati para undangan sekalian, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang hari ini hadir, termasuk di dalamnya adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang dan seluruh komunitas anak bangsa yang saya banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita hadir adalah karena belas kasih-Nya. Kita diberi kekuatan adalah karena ma'unah-Nya. Tentu kita berharap hidayah menyertai kita semua, ridhonya menyertai kita semua, dan petunjuknya menyertai kita semua, sehingga tatapan kita ke depan mengisi kemerdekaan ke depan mudah-mudahan selalu akan kita lakukan dengan baik, yang pada gilirannya kelak kita berada di pangkuannya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para undangan sekalian, para tokoh, para seluruh komponen anak bangsa yang saya banggakan, izinkanlah saya dengan sahabat saya Sufyan Edi Jarwoko beserta istri dan saya beserta istri minta waktu sejenak, karena momen yang saat ini kita lakukan bersama-sama semalam untuk merenung. Hari ini kita sama-sama untuk memulai mengimplementasikan dalam renungan kita bahwa 78 tahun yang lalu, dengan tekad yang bulat, Indonesia merdeka. Momen hari ini adalah kami berdua insya Allah mengakhiri masa jabatan kami di tahun 2023, tepatnya di tanggal 28 September 2023. Tentu dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kami, kepada orang tua kami, para pemimpin-pemimpin terdahulu. Abah Anton terima kasih, Pak Penny terima kasih, Pak Yed terima kasih, Pak Samto terima kasih, Pak Giono terima kasih, dan pemimpin-pemimpin yang telah menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin dan rakyat. Kolaborasi dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang sudah ditanam nilai-nilai patriotismenya menjadi landasan dasar kami untuk melangkah ke depan. Tanpa beliau, tanpa guru-guru yang telah menanamkan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa, utamanya adalah kepada Kota Malang, tidak mungkin saat ini perjalanan kita bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf manakala kami belum bisa sowan kepada guru-guru kita semua, kepada sahabat-sahabat tertua kita semua, karena masih banyaknya kegiatan. Untuk itu insya Allah di akhir jabatan kami nanti, kami akan mengajak seluruh ASN, utamanya adalah kepala dinas, sampai kepada lurah, untuk bersilaturahim, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita semua yang telah menanamkan dasar-dasar kehidupan dan peri kehidupan bangsa. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa
seluruh komponen anak bangsa, utamanya adalah warga bumi Arema yang kita cintai. Kita tahu bersama bahwa kebulatan tekad kita, nilai-nilai kegotong royongan yang masih menancap pada diri kita, mudah-mudahan akan bisa tumbuh dengan baik, teruji ketika Allah menguji kita semua, menguji bangsa Indonesia, menguji seluruh insan dunia dengan datangnya COVID-19 tepatnya di tahun 2020. Alhamdulillah, dengan Cangcut Taliwondo, kebersamaan yang kita bangun bersama-sama, nilai-nilai NKRI yang kita bangun bersama-sama, nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan yang menjadi komitmen kita semua, junjung tinggi visi yang sama bahwa ini adalah musuh kita semua. Alhamdulillah, dengan pasti, dengan tekad bulat, Cangcut Taliwondo dan bergandeng tangan, tidak pernah melihat posisi, tapi semua mengatakan bahwa ini adalah harus kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah, di tahun 2023 dari pandemi menjadi endemi, itu semua adalah karena kebersamaan kita semua. Kita tidak pernah memandang bahwa kastanisasi kehidupan, tidak pernah memandang bahwa itu bukan urusan saya, tapi semuanya gotong royong untuk menjaga bagaimana Indonesia tetap jaya, NKRI tetap utuh, dan bendera merah putih tetap tertancap dengan kuat di bumi Indonesia dan bahkan dunia. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih. Tentu para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dinamika proses demokrasi terus menerus melalui dinamika yang luar biasa. Hari ini kita memasuki dan kita sudah tahu bersama-sama bahwa saat ini kita memasuki era informasi. Kemarin kita ikuti bersama-sama pidato Bapak Presiden. Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa ancaman saat ini sesungguhnya yang ada di depan kita semua adalah lunturnya budaya-budaya saling menghormati di antara kita semua. Ada polusi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kesopanan dan kesantunan yang itu akan mengikis nilai kebangsaan yang ada pada diri kita, yang pada gilirannya tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi pemicu terpecah belahnya bangsa Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah dengan dinamika yang luar biasa, Kota Malang tetap kokoh. Terima kasih pada teman-teman DPRD Kota Malang, ketua dan pimpinan, seluruh komunitas anak bangsa. Ayo kita bersama-sama. Malang bukan miliknya wali kota dan wakil wali kota. Malang bukan hanya milik 45 anggota dewan, tapi Malang adalah milik kita semua. Dan itulah komitmen yang kita bangun, komitmen yang kita tegakkan, slogan yang kita kuatkan dengan Malang Kuciswara. Siapapun yang memulai membuat keonaran, membuat kekacauan, membuat onar di bumi Arema yang kita cintai, maka Tuhan akan menghancurkan. Malah adalah kegadauan, Kuci adalah hancur, Wara adalah kebenaran. Dan itu menjadi keyakinan kita. Kalau bahasa agama adalah ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Terima kasih pada seluruh komponen bangsa, termasuk teman-teman yang selama ini kami ajak bersama-sama adalah umat beragama. Terima kasih semuanya, bahu-membahu di antara kita semua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita menuju ke ridho Tuhan Yang Maha Kuasa ketika kita sudah tiada. Terima kasih pada semuanya, mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Tentu kami berdua, namanya manusia, tidak lepas dan tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Al-insanu makhlukun khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat luput dan salah. Maka ketika kami mempunyai salah, dan itu adalah menjadi sebuah kewajaran, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, atas nama kami berdua, Sutiaji Edi dan keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tiada terhingga. Panjenengan luar biasa, panjenengan hebat semua. Tanpa panjenengan adalah
tidak mungkin kita saat ini pertumbuhan ekonomi mencapai 6,32% dalam dekade 25 tahun baru kali ini kita tapaki. Itu bukan karena Sutiaji dan Edi, bukan karena 45 anggota dewan, tapi adalah kebersamaan dari semua komunitas, termasuk di dalamnya. Terima kasih Forkopimda Plus, terima kasih veteran, terima kasih para bapak, ibu dan saudara sekalian dan anak-anak bos sekalian. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menerus bahwa Malang dari Indonesia, dari Malang untuk Indonesia dan dunia bukan slogan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Merdeka! Merdeka! Marilah kita saksikan bersama penampilan dari Alfiano Tanwijaya, SDN Tasikmadu 2, yang akan membawakan lagu Ngopi Masih. Kami menyampaikan Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Tema yang diambil saya kira menjadi pemacu dan memicu kita semua untuk terus-menerus. Nah, berseiring dengan itu, insya Allah Kota Malang dengan seluruh komponen anak bangsa siap untuk mensukseskan apa yang menjadi komitmen bahwa di tahun 2040 atau 2035 ke depan Indonesia sudah akan menjadi mercusuar dunia, menjadi 5 besar negara yang akan menjadi 5 besar negara raksasa di dunia. Nah, tentu kemarin dalam pidato Pak Presiden sudah diingatkan bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ya, yang ego, ya, yang gampang menyalahkan orang, nilai-nilai kebangsaan kadang-kadang juga dikesampingkan, terlebih nilai-nilai luhur yang harus kita terus uri-uri, menghormati orang, ya. Jadi makna beliau menyinggung sebetulnya ketika kita berbicara kemerdekaan mestinya juga berbicara pembatasan. Kita menuntut merdeka juga menghargai kemerdekaan yang lain. Itu yang harus kita buat. Ya, kalau untuk temanya sendiri kan terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, di akhir jabatan ini apa yang ingin diwujudkan? Ya banyak hal. Ya nanti kan kita masih ada kesempatan 1 bulan. Nanti kami sudah ada yang memang saat ini belum kami perlu sampaikan, tapi nanti insya Allah. Ya. Maju!
Selain upacara pengibaran bendera pada pagi hari, pada sore hari kembali dilakukan upacara penurunan bendera. Latihan penghormatan, satu gerakan, misi. Hormat, Sayana! Kesetiaan kita hanyalah kesetiaan untuk tanah jantung. Dari perut laut hingga ke puncak gunung. Dahulu, para pahlawan berjuang untuk Indonesia. Berjuta tangis anak kehilangan ayahnya. Berjuta nyawa melayang hanya untuk merdeka. Kini, kemerdekaan yang diperjuangkan kusuma bangsa akankah disia-siakan dengan mudahnya? Kebebasan yang digapai mereka akankah diabaikan begitu saja? Detak jantung kita berbeda, langkah dan keyakinan kita berbeda, tapi tujuan kita tetaplah sama, untuk Indonesia kita. Karunia negeri. Upacara penurunan bendera ini bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Hormat, Sayana! Lapor upacara penurunan bendera siap dimulai. Lanjutkan. Kapan penurunan bendera merah putih? Pasang sadur.
Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat, Sayana! Rang! Tegak! Sayana! Rang! Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Daya cukup anggun ngerti teror pinjo satu wae masih umat mikir cicilan ngopi masih sing penting kewajibane ora keri siram umat pikiran ruang kowe petang sayang ruang ake sitio disyukuri ngopi masih siram umat pikiran sumpah kowe petang sayang ruang ake sitio disyukuri sing penting kewajibane ora keri siram umat pikiran sumpah pusing ayo kita Sementara usai melaksanakan tugas dengan baik saat upacara pengibaran bendera dan upacara penurunan bendera peringatan HUT RI ke-78, Kamis malam resmi dibubarkan dalam acara Malam Kenegaraan Paskibra Kota Malang tahun 2023. Anak-anak untuk menjalankan latihan yang panjang. Hadir dalam Malam Kenegaraan Paskibra Kota Malang ini Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, Dandim Kota Malang, Komandan Lanal, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, SKPD dan orang tua dari Paskibra Kota Malang. Malam Kenegaraan dari Paskibraka Kota Malang. Kami merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami. Semoga, dan ini mungkin tidak yang pertama, mudah-mudahan seterusnya akan bisa digunakan untuk kegiatan warga Kota Malang maupun Paskibraka. Dalam acara tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji resmi membubarkan pasukan pengibar bendera Kota Malang dengan ditandai pemberian sertifikat dan cenderamata kepada perwakilan Paskibraka Kota Malang tahun 2023. Yang ke depan akan beruntung, dan salah satu di antaranya adalah adik-adik dan anak-anakku sekalian sudah diajak berpikir selama 2 bulan diinkubasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi tapakan ke depan anak-anakku selalu mengingat jati diri anak-anakku sekalian. Para bapak ibu yang saat ini hadir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai investasi ukhrawi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad
Pertama tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua, karena tanpa izin panjenengan anak-anakku tidak mungkin hari ini bisa hadir. Maka ketika pengukuhan, anak-anakku sekalian membaca apa sesungguhnya yang harus dilakukan sebagai manusia. Tuhan sendiri, agama yang saya yakini, menyampaikan anishkur li wali walidaika. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua. Itu artinya adalah Allah masih meminta kita cara mensyukuri, bukan hanya terima kasih kepada Tuhan, walaupun Tuhan mempunyai otoritas penuh, tapi disuruh mengingat adanya anak-anakku sekalian, adanya kita ini adalah karena melalui perantara kedua orang tua kita. Ditarik pada saat kekinian, makanya saya minta izin kepada para bapak ibu, karena sudah meng-ACC ya, sudah menyerahkan bahwa anak-anakku ini mau dididik menjadi anak yang ke depan ngerti tentang dirinya sendiri. Ingat, kunci keberhasilan itu adalah ada 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ada 3. Satu adalah orang yang mempunyai cinta dan idealisme. Dan kenapa pakai demi waktu? Karena waktu itu sangat-sangat berharga. Pengukuhan yang mestinya pukul 7 menjadi setengah 8 hampir. Kesalahannya di mana? Saya tanya, kesalahan di mana? Dikasih mic lagi, ada enggak mic lagi? Kalau enggak ada, nanti pinjem mic Bu dan Lana kok kurang mic-nya. Ayo PPI cepat. Oh, ini enggak siap lagi mic-nya ya. Yang jawab satu-satu ya. Yang jawab pertama anaknya dandim semua ini. Ya, ngerti kesalahannya di mana? Siapa namanya? Siap tidak tahu. Namanya siapa? Siap Farhan Maulana Bapak Desa Bapak. Gimana? Apa kesalahannya Mas Farhan kemarin? Kenapa lambat? Siap tidak tahu Pak. Jangan ketawa. Ayo, anaknya Pak Dandim, Jakarta. Siap. Untuk kesalahan kami yang pertama, gladi bersihnya terlalu molor untuk waktu mulainya, sehingga memakan waktu 30 menit lebih telat dari awal waktu yang seharusnya dilakukan. Kenapa kok gladinya kok molor? Karena persiapannya Pak yang sedikit telat juga Bang. Yang salah siapa? Siap kami. Sayyidina Ali menyampaikan bahwa waktu itu adalah kasyaf, barat pedang, punya dua mata sisi. Kalau kita tidak baik-baik menggunakan, maka justru itu akan memakan kita sendiri. Generasi ke depan, kita ini saat ini sudah memasuki bonus demografi. Kalau anak-anakku sekalian yang sudah di paskibra masih telat, padahal udah pilihan. Jumlahnya kemarin berapa? Terus seleksi pertama yang daftar berapa? Terus berapa kali tahapan kemarin? 3 kali tahapan jadi 76 orang. Bayangkan 300 menjadi 76. Itu pilihan. Tapi kalau masih ada yang telat, yang salah itu kira-kira yang dididik atau yang mendidik? Yang mendidik apa yang dididik? Yang dididik. Ya. Jangan gampang menyalahkan orang. Akui bahwa itu kesalahan kita. Dan jangan sampai menyalahkan temannya gara-gara ini. Karena kita semua harus saling mengingatkan. Kunci pertama adalah orang yang mempunyai idealisme. Anda semua anak-anakku sekalian masuk di paskibra adalah satu niatnya, bahwa ini adalah ada nilai kebaikan. Satu, belajar disiplin. Yang kedua, ngerti makna sesungguhnya kita menjadi anak bangsa Indonesia. Mana mic-nya? Bawa ini. Nanti minta maaf pada Ayah, Livi minta maaf untuk semua kesalahan yang telah Livi buat sebelumnya.
Dan Livi berjanji untuk ayah dan bunda dan untuk keluarga serta teman-teman Livi dan lingkungan sekitar Livi. Livi akan terus melakukan yang terbaik selanjutnya dan hari-hari esok agar bisa membanggakan ayah, bunda dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Maafin Farel ya Pak. Dari dulu sering dengerin Papa dulu. Saya doakan sukses ya. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa menjadi orang-orang yang sukses untuk dirinya, masyarakat sekelilingnya, dan membanggakan kedua orang tua kalian semua. Pesan pada orang tua, bimbing anak-anakku sekalian, support terus anak-anakku sekalian, karena ini adalah mutiara dan mutiara itu perlu digosok terus, karena asalnya mutiara mesti tertutup oleh batu. Dia bisa muncul mutiaranya adalah karena digosok. Asah terus, jangan pernah para bapak, ibu dan saudara sekalian lemah dan putus asa. Karena ya saya hakul yakin Tuhan tidak pernah mendiskreditkan hambanya. Terima kasih pada semuanya. Saya kasih bonus. Sebetulnya hari ini adalah anak-anakku sekalian adalah anak yang hebat, ya. Atas nama pemerintah Kota Malang dan atas nama masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, saya mengucapkan terima kasih ke atas Dharma Bakti dari anak-anakku Paskibra, atas izin dari kedua orang tua yang siap tanda tangan bahwa diapakan anak saya tergantung kepada pemerintah Kota Malang. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan anak-anakku semua akan menjadi mutiara-mutiara yang akan bersinar di tahun yang akan datang, yang membawa Indonesia maju. Dan ketika anak kita melangkah kebaikan, Sementara dalam acara Malam Kenegaraan ini juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Malang dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, kemudian diberikan kepada perwakilan Paskibraka Kota Malang. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.